semua, kenalin nama aku Aska Mutiara Najmul Falah, mahasiswa Teknologi Pendidikan UNES 2024. Di sini aku bakal ngajak kalian semua buat ngobrolin hal-hal seru seputar pendidikan. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan ngobrolin tentang teori belajar. Nah, mungkin teman-teman udah pada sering denger nih tentang teori belajar, atau bahkan udah pernah nerapin di dalam kelas, tapi kita nggak sadar kalau itu adalah salah satu praktik dari teori belajar pendidikan. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang apa itu teori konstruktivisme, nah aku bakal ajak kalian buat buka-buka memori tentang pengalaman belajar kalian di kelas nih. Jadi gimana? Kalian pernah nggak diminta guru buat melakukan eksperimen atau mencoba praktik secara langsung, kemudian kalian diminta untuk menyimpulkan sendiri terkait praktik yang sudah dilakukan? Misalnya pada pembelajaran tentang gravitasi, kita diminta guru untuk menjatuhkan dua benda dari ketinggian yang sama. Kemudian guru meminta untuk kita menyimpulkan sendiri terkait praktik yang setelah kita lakukan. Nah, kira-kira apa sih maksud guru meminta kita untuk melakukan hal tersebut? Oke, kita akan cari tahu jawabannya setelah ini. Jadi gini teman-teman, teori belajar adalah cara bagaimana seseorang memahami tentang proses belajar mereka. Nah, teori belajar konstruktivisme ini seperti namanya, yaitu konstruk yang berarti membangun, itu memahami bahwa siswa itu membangun pemahamannya melalui pengetahuan yang sudah didapatkan dan pengalaman langsung yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita ngomongin tentang teori konstruktivisme, pasti pembahasannya tidak jauh dari dua tokoh di belakangnya, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Oke, kita akan membahas teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Nah, Piaget ini mengatakan bahwa belajar itu melalui proses berpikir dan penyesuaian diri. Jean Piaget juga mengatakan bahwa ada dua proses belajar manusia. Yang pertama ada asimilasi dan yang kedua ada akomodasi. Nah, asimilasi terjadi ketika kita menerima informasi baru dan mencoba menyesuaikannya dengan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Sedangkan akomodasi adalah ketika informasi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita mencoba merubah cara berpikir kita untuk memahami informasi tersebut. Misalnya saat kecil kita berpikir bahwa semua hewan yang terbang adalah burung. Kemudian saat kita melihat kelelawar, kita juga menyangka bahwa kelelawar itu juga burung. Itulah yang disebut proses asimilasi, di mana kita menyesuaikan informasi baru yang kita dapat dengan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian saat kita ketahui bahwa kelelawar bukanlah burung, kemudian terjadi ketidakcocokan antara informasi baru yang kita dapatkan dengan pemahaman yang kita miliki, maka kita akan menyesuaikan cara berpikir kita untuk memahami informasi tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kelelawar bukanlah burung. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengatakan bahwa proses belajar yang paling efektif adalah yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Sama halnya saat kita belajar naik sepeda saat kecil dulu, di mana kita awalnya diberikan bantuan untuk menyeimbangkan, kemudian lama-kelamaan kita dapat melakukannya sendiri. Seperti itu pula konsep teori konstruktivisme menurut Lev Vygotsky, di mana kita membangun pemahaman melalui interaksi dengan orang lain dengan berupa bantuan sementara yang disebut scaffolding. Kemudian, konsep utama lainnya adalah ZPD atau Zone of Proximal Development, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa dengan sendirinya dan apa yang dapat dilakukan siswa dengan interaksi orang lain. Nah, apabila digabungkan, teori belajar konstruktivisme ini menekankan proses belajar aktif, baik melalui pemahaman sendiri maupun dengan interaksi dengan orang lain. Oke teman-teman, akhirnya kita tahu ya bagaimana proses belajar menurut teori belajar konstruktivisme. Lalu, pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana implikasi dari teori belajar konstruktivisme ini di kelas.
Nah, mula-mula guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menantang, memancing rasa ingin tahu siswa, berpikir kritis melalui pemberian masalah terbuka. Kemudian, siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut melalui eksperimen, percobaan langsung, diskusi, sehingga siswa bersama teman-temannya dapat berinteraksi untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Setelah itu, guru dapat memberikan validasi dan konfirmasi terkait pemahaman tersebut. Nah, teman-teman, kita udah selesai nih kupas tuntas teori belajar konstruktivisme dari pengertian, tokoh-tokoh, hingga penerapannya di dalam kelas. Gimana? Kalian udah bisa jawab belum pertanyaanku di awal tadi? Oke, aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. See you!